Halo teman, saya Aryo dan ini adalah Stuck and Place Channel. Di video tips dan trik kali ini saya bakal nge-share sesuatu yang sifatnya sepele tapi sebenarnya sangat-sangat oke dipraktekkan di lapangan menurut saya, yaitu cara packing matras. Ya, selama ini yang kita tahu kalau packing matras kan digulung kayak gini nih. Digulung. Atau kalau enggak tipe yang digulung terus dimasukin ke dalam tas. Itu kan ribet banget tuh kalau misalkan dipakai. Apalagi kalau butuhnya urgent dan harus ngeluarin matrasnya dari dalam tas, sedangkan ada logistik di dalamnya. Belum lagi nanti space yang bakal tersisa cuma sedikit ya, kemungkinan kalau dijariin ya cuma 5 jari doang nih di jalan saya. Nah, padahal kalau menurut saya kayak gini nih kurang efektif. Padahal dia matras legend loh man, legend. Soalnya udah dipakai 5 tahun, ini dia masih oke-oke aja. Nah, kalau yang saya praktekkan kali ini adalah gimana caranya matras yang sering kita packing digulung ini menjadi lebih efektif ketika kita bawa. Soalnya ketika digulung ini kalau menurut saya ada tiga permasalahan lah. Yang pertama, ketika digulung kayak gini otomatis di bagian sini, nah ini kan dia bakal jadi terkena kotoran dari bagian luarnya sini. Jadi kalau misalkan udah dipakai berkali-kali dan ya namanya moving kan ya, jadi kotorannya sini bakal beragam. Nah di sini ntar bakal ya menyebabkan efek gatel kalau di tubuh saya, atau mungkin efek yang lain lah. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika digulung ini memakan waktu ya cukup lumayan. Nah, yang ketiga adalah ketika ini ditaruh di tas atau di packing di tas, kan ada dua jenis, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah kalau yang vertikal tuh kadang membuat tas tidak seimbang sedikit, soalnya emang ini agak ringan sih, tapi tetap aja menurut saya nggak terlalu seimbang, soalnya agak miring kemana, agak ke kiri mungkin, atau miring ke kanan kalau kalian packingnya di kanan. Sama misal kalau dilihat kurang good looking juga, soalnya kalau di packing di tas kan jadi kelihatan sebelahnya tuh tinggi sebelah, jadi yang sebelahnya kemana, kecuali kalau kamu pengen bawa matras dua, nah itu mungkin agak sedikit grouping. Itu opini saya. Nah yang horizontal, kalau yang horizontal adalah permasalahannya ketika kita di jalan sempit, nah ini akan nyangkut seringnya gitu, atau ditaruh di atas, ini juga kadang nyangkut. Nah kayak gini kan ya bakal nyangkut di jalan sempit, atau di bawah itu juga sama aja. Yang saya alami seperti itu. Oh ya, kelupaan sebenarnya yang keempat. Jadi ketika matras ini dibuka bakal kembali ngegulung kayak gini lagi man. Soalnya itu tadi masih efek dari gulungan. Jadi ketika pengennya lempeng malah balik lagi ngegulung. Kan PR banget kan ya. Nah sebenarnya ada cara simpel kalau menurut saya, yaitu dengan dilipat. Wow ya, kalau yang udah tahu bagus, kalau yang belum tahu nih saya kasih tahu triknya. Jadi cukup dicari tengahnya, kemudian dilipat aja man, iya dilipat. Nah. Tara, ya ini cuma ini doang. Tinggal dikasih pouch aja, kayak pouch tipe-tipe tas tote bag ya, tipe tote bag. Atau kalau nggak tas belanja ya suka-suka kalian. Nah kalau yang ini bakal saya tambahin dengan dijahit. Oke, dijahitnya kayak gini. Nah langkah pertama yang saya lakukan adalah
mencari dua titik di mana akan saya pasangi bakal nantinya atau klep. Ya, pertama-tama kita lipat dulu, soalnya kan biar tahu di mana tak yang pas untuk dipasang klepnya. Nah, klepnya sendiri ini ya dari matrasnya ini, jadi nanti bakal saya potong talinya, tali webbing, dan bakal saya pasang di dua titik yang udah saya pasin tadi. Nah, ini kebetulan ya agak mudah juga sih, soalnya emang udah lama, jadi banyak yang udah putus. Nah, setelah tali webbing dari matras ini dilepas, nah langkah selanjutnya adalah menentukan ukuran seberapa panjang tali webbing yang bakal dibutuhkan. Nah, di sini saya ngebuatnya langsung pas, atau kalau istilahnya adalah nggak perlu ada buat ngatur panjang pendeknya lagi. Kan kalau misalkan digulung tuh harus ngatur panjang pendeknya, kayak kalau kegulungnya kegedean ya kita harus ulur lagi, atau gulungnya udah pas, nah harus dikencengin. Nah, kalau dilipat, keunggulannya adalah dia bakal ngepas, jadi nggak perlu mendekin atau manjangin lagi. Nah, setelah dipasin kayak gini, nah tinggal dijahit aja. Jahit manual ya man, terserah kalian mau pakai jahit gaya-gaya apa, yang penting asalkan kuat, kokoh, dan nggak mudah lepas. Nah, ini adalah teknik menjahit yang saya pelajari waktu sekolah dasar dulu, dipraktekin buat ngejahit matras. Oke, setelah semuanya terjahit dan ukurannya sekiranya udah pas, nah ini tinggal dipasang di matrasnya. Ini di titik yang pertama, ntar titik yang kedua sama juga, tinggal disesuaikan aja kan. Jadi ukurannya seberapa dikira-kira aja biar waktu nyeklekin pas. Oke man, udah kelihatan pas, sip, kira-kira begitu sih. Nanti kalau kalian punya ide lagi yang lain, ya bisa dikasih tahu di kolom komentar. Nah, kan enak nih, udah selesai dijahit, terus tinggal dikelekin doang. Sama PR lagi sih sebenarnya, kalau misalkan di tas kalian itu nggak ada kayak karet di belakang, nah ini kita bisa ngakalin dengan cara ngasih karet. Ada bahannya dengan cara seperti ini. Nah, step selanjutnya adalah kita pasang tali karet di tas, ataupun kalau yang udah ada tali karetnya, nah itu dipasang di situ tuh. Nah, kalau yang belum, bahan dan alatnya pun mudah dicari. Tali karet biasanya yang biasa buat bikin tali di frame tenda, nah itu juga bisa, ataupun tali karet ya bisa order di online, di portable store juga ada. Dan tinggal kasih pengunciannya. Ini istilahnya adalah penguncian dua lubang dan kepalanya. Nah, ini di sini tali karetnya panjang rata-rata saya ukur sekitar 40 cm atau lebih juga nggak apa, tergantung tas kalian, jadi disesuaikan aja. Nah, setelah itu tinggal kaitkan di lubang-lubang kecil yang ada di tas. Biasanya di carrier ada, tapi kalau misalkan di tas-tas tipe daypack ya ada yang enggak, jadi sesuaikan aja. Kalau di sini kondisinya adalah di carrier. Dan satu lagi, teknik ini bagusnya emang di carrier sih. Kalau misalkan di tas kecil kayak daypack 20 liter itu kegedean, bahkan dia nggak bakal masuk ke dalam tas, ataupun tas yang 30 liter yang nggak gedean dikit itu masih bisa dia masuk, tapi sayangnya di luar dia agak
agak ngepas gitu, jadi ya disesuaikan aja. Kemudian ya emang pasnya di carrier yang tipe-tipe 40 liter ke atas. Nah, kalau dipasang di sini kan jadi mudah buat ngambilnya dan mudah buat naruhnya kembali. Nah, kalau misalkan dibandingin ya antara kita ngegulung matras dan ngelipat matras, bakal kayak gini man. Kan lebih cepat ngelipat matras daripada ngegulung. Gimana man? Cukup efektif kan buat matras legend. Ini saya udah pakai sekitar 5 tahun ada, dia masih awet-awet aja. Perlu diperhatikan bahwa kalau bisa nyari matras tuh yang milinya cukup gede. Soalnya selain lumayan empuk, juga awet. Bahkan ini sempat buat ajang cakran kucing juga dia masih awet-awet aja. Nah, kalau misalkan dilipat kayak gini kan, dibukanya cepet dan packingnya juga nggak terlalu makan waktu lama. Bagaimana? Itu dia tips dan trik dari saya. Misalkan ada saran dari kalian ataupun kritikan, saya sangat welcome. Dan tolong dukungannya dengan subscribe, like, dan share ke teman kalian jika perlu. Oke man? Saya Aryo. Masih corona ya, jangan lupa pakai masker sama rajin cuci tangan. Saya Aryo, pamit.